Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inia Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan apa sih modal kerja itu. Nah, pengertian modal kerja sendiri merupakan modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek, yaitu kurang dalam 1 tahun. Setiap perusahaan membutuhkan modal kerja dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dalam rangka pencapaian laba yang ditargetkan. Modal kerja juga dijaga agar tidak timbul masalah selama perusahaan menjalankan aktivitasnya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis modal kerja. Modal kerja yang pertama itu ada modal kerja permanen. Modal kerja yang selalu ada dalam perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik. Modal kerja permanen dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah modal kerja primer atau primary working capital, adalah sebuah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya. Modal kerja yang kedua adalah modal kerja normal atau normal working capital, yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Masuk ke modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada modal kerja musiman atau seasonal working capital. Yang kedua ada modal kerja siklis atau cyclic working capital. Yang ketiga ada modal kerja darurat atau emergency working capital. Perbedaan di sini dari ketiganya itu terdapat dalam penyebabnya. Kalau untuk modal kerja musiman itu disebabkan oleh perubahan musim. Sedangkan untuk modal kerja siklis itu disebabkan perubahan permintaan produk. Kalau untuk modal kerja darurat itu disebabkan sebelumnya tidak diketahui seperti kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama ada sifat atau jenis perusahaan. Di sini modal kerja perusahaan jasa relatif lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Yang kedua adalah waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang, maka jumlah modal kerja yang diperlukan semakin besar. Lalu ada syarat pembelian dan penjualan. Di sini syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang ditanamkan dalam persediaan dan sebaliknya. Lalu di sini ada masuk ke tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan akan semakin rendah. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan mengurangi risiko kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau kebutuhan selera konsumen. Lalu di sini ada tingkat perputaran piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek, berarti kebutuhan modal akan semakin rendah atau kecil. Untuk mencapai perputaran piutang yang tinggi, diperlukan pengawasan piutang yang efektif dan kebijaksanaan yang tepat sehubungan dengan perluasan kredit. Lalu di sini ada volume penjualan. Jika tingkat penjualan tinggi, maka modal kerja yang diperlukan relatif tinggi. Sebaliknya, bila penjualan rendah, maka dibutuhkan modal kerja yang rendah. Masuk ke dalam kebijakan modal kerja. Kebijakan pertama adalah kebijakan pendanaan modal kerja. Kebijakan pendanaan modal kerja adalah kebijakan yang berkaitan dengan menentukan jenis sumber dana. Semakin tinggi tingkat bunga dan semakin lama umur utang, berarti semakin tinggi biaya pendanaan. Pendanaan di sini dibagi menjadi 2. Ada 2 karakteristik pendanaan, yaitu yang pertama pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Karakteristik pendanaan jangka panjang pertama ada pendanaan jangka pendek mempunyai umur yang relatif pendek sehingga mempunyai resiko yang tinggi karena harus membayar bunga dan pokok pinjaman. Yang kedua, pendanaan jangka pendek biasanya meminta perluasannya dalam jangka waktu yang pendek, sehingga total biaya pendanaan relatif lebih rendah. Sedangkan untuk pendanaan jangka panjang, pertama itu pendanaan jangka panjang mempunyai umur yang relatif panjang, sehingga mempunyai risiko yang lebih rendah, karena pembayaran pokok pinjaman dilakukan dalam tenggang waktu yang relatif panjang. Yang kedua ada pendanaan jangka panjang, terkadang meminta tingkat bunga yang lebih tinggi dan tentunya dalam jangka waktu yang panjang, sehingga total pembiayaan pendanaan relatif lebih tinggi.
Yang kedua ada kebijakan pendanaan hedging. Kebijakan pendanaan hedging adalah aktiva yang mempunyai umur pendek dibiayai dengan pendanaan yang mempunyai umur pendek. Sedangkan aktiva yang mempunyai umur panjang dibiayai dengan pendanaan yang umur panjang. Komponen aktiva itu ada 3 macam. Yang pertama, aktiva tetap dibiayai dengan pendanaan jangka panjang. Yang kedua, aktiva lancar permanen dibiayai dengan pendanaan jangka panjang. Yang ketiga, ada aktiva lancar musiman dibiayai dengan pendanaan jangka panjang. Bisa dilihat di sini ada gambar pendanaannya, yaitu bisa dilihat ya, itu jangka pendek di atas, jangka panjangnya di bawah. Terus ada di bawahnya aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu yang kedua ada kebijakan modal pendanaan konservatif. Kebijakan pendanaan modal konservatif adalah aktiva yang punya umur pendek dibiayai dengan pendanaan yang umur panjang untuk menjaga likuiditas perusahaan. Dalam kebijakan konservatif terdapat sebagian aktiva yang punya umur pendek dibiayai dengan pendanaan yang punya umur panjang. Dan tentunya aktiva yang punya umur panjang dibiayai dengan pendanaan yang punya umur pendek. Bisa kita lihat lagi di sini ada gambar pendanaan konservatif, berbeda ya sama yang pendanaan hedging tadi. Lalu di sini ada juga kebijakan pendanaan agresif. Kebijakan pendanaan agresif adalah aktiva yang punya umur panjang dibiayai dengan pendanaan yang punya umur pendek untuk menekan biaya pendanaan. Kebijakan ini diterapkan pada situasi permintaan barang dan jasa di masa yang akan dapat diprediksi dengan pasti, sehingga kebutuhan modal kerja di masa yang akan datang juga dapat diprediksi dengan pasti. Di samping itu, kebijakan ini cocok ketika perusahaan juga sangat mudah untuk akses dalam mencari pendanaan. Misalnya mudah akses untuk mencari dana pinjaman dari bank. Masuk ke metode penentuan jumlah kebutuhan modal kerja. Di penentuan modal kerja ini ada 3. Yang pertama itu analisis rasio keuangan. Di dalam rasio kita menggunakan 2, yaitu rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar. Ada 3 macam juga dalam rasio likuiditas, yaitu ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio dihitung dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua itu ada juga quick ratio, dihitung dari aktiva lancar yang diliquid dibagi dengan utang lancar. Yang ketiga itu ada cash ratio, dihitung dari kas yang ekuivalen dengan kas dibagi dengan utang lancar. Apabila ketiga rasio semakin tinggi, rasio tersebut menunjukkan likuiditasnya perusahaan semakin tinggi. Yang kedua ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang menunjukkan beberapa efisien dana tertanam dalam modal kerja dan dalam komponen modal kerja. Ada 4 rasio aktivitas. Yang pertama ada perputaran persediaan, yang kedua ada perputaran piutang, yang ketiga ada perputaran utang dagang, yang keempat ada perputaran modal kerja. Yang kedua ada metode penentuan dengan laporan aliran dana. Laporan aliran dana ini menunjukkan sumber dari mana dana diperoleh, untuk apa dapat dan digunakan untuk apa. Melalui lapor ini, yang pertama kita dapat mengetahui apabila modal kerja bertambah, yang berarti penggunaan dana dan penggunaan tersebut dapat diketahui dari sumber dananya. Yang kedua, apabila modal kerja turun, yang berarti menambah sumber dana, dan sumber dana tersebut dapat diketahui digunakan untuk apa. Lalu yang terakhir ini ada laporan aliran kas. Aliran kas menunjukkan realisasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar perusahaan dalam satu periode tertentu. Misalnya dalam satu periode 1 tahun mungkin. Laporan ini menganalisa alasan adanya perubahan saldo kas antara 2 neraca yang sedang diperbandingkan. Melalui laporan aliran kas, perusahaan dapat mengetahui perubahan modal kerja tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap aliran kas.
Dalam laporan aliran kas ada 3 macam aliran. Yang pertama aliran kas operasi, yang kedua aliran kas investasi, yang ketiga aliran kas pendanaan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan operasional perusahaan sangat berkaitan erat dengan pengelolaan modal kerja. Modal kerja diperlukan kelola dengan baik agar aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien melalui indikator dan rasio-rasio keuangan yang berkaitan dengan modal kerja, seperti perputaran kas, perputaran piutang. Dan dengan melakukan manajemen modal kerja, perusahaan akan dapat meningkatkan keuntungan dan profitabilitas perusahaan serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, kelangsungan hidup perusahaan akan tetap terjaga. Sekian presentasi saya mohon undur diri. Maaf jika ada kata-kata yang tidak enak didengar atau salah perkataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.